Saya menyatakan bahwa saya tidak bermazhab. Sebenarnya ini adalah sebuah pernyataan yang sangat sederhana, sangat simpel, dan saya pikir mewakili Islam generasi awal. Tetapi ketika saya sampaikan ini di Indonesia, maka akan ada begitu banyak orang yang akan menatap saya dengan tatapan yang curiga. Wah, jangan-jangan Wahabi, dan seterusnya. Dan kemudian mereka biasanya mengajukan sebuah pertanyaan klasik. Kalau seandainya saya tidak bermazhab, bagaimana mungkin saya bisa mengambil ajaran agama Islam? Kan saya tidak hidup di zaman Nabi, sehingga ketika saya harus belajar dari ajaran Nabi Muhammad, maka saya harus mengikuti ulama-ulama yang dianggap sebagai pewaris para nabi. Kan seperti itu. Nah, sebenarnya pernyataan ini adalah pernyataan yang miskonsepsi. Miskonsepsinya adalah begini Baraya, ketika saya tidak bermazhab bukan berarti saya tidak belajar dari imam-imam mazhab itu. Saya hanya tidak mengistimewakan satu di antara mereka untuk menjawab seluruh pertanyaan saya. Itu saja. Jadi ilustrasi yang paling sederhananya adalah seperti ini. Saya menghormati satu guru besar, guru geografi misalkan. Dia adalah orang yang otoritatif, dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang terpercaya dalam ilmu pengetahuan. Ketika saya berbicara tentang hal yang terkait dengan geografi, maka saya akan mengambil referensi darinya. Tapi kalau saya punya masalah tentang pelajaran matematika, saya tidak akan bertanya padanya. Walaupun beliau memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, tetapi dengan rasa hormat saya akan mencoba mencari seorang ilmuwan di bidang matematika. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ketika saya menghadapi imam-imam mazhab misalkan, dan saya tidak bermazhab, bukan berarti saya mengingkari keilmuan mereka. Justru saya pelajari mereka semua tanpa memandang siapa di antara mereka yang lebih istimewa. Saya hanya memandang siapa di antara mereka yang paling otoritatif dalam satu bidang tertentu. Misalkan seperti ini, saya itu sangat menyukai pendapat-pendapat dan gagasan-gagasan Abu Hanifah. Tetapi kalau terkait dengan hadis, nah, kan Imam Abu Hanifah itu kurang memiliki metodologi dalam hadis itu. Maka saya akan lebih percaya pada Bukhari atau Imam Ahmad atau Imam Malik dan seterusnya. Seperti itu. Jadi saya menghormati mereka semua, dan karena itu saya memilah mereka berdasarkan kemampuan tertentu. Nah, kalau misalkan ngambil pendapat yang seperti itu, nanti agama Islam dicari yang mudah-mudahnya doang dong. Misalkan dicari perbandingan fikih 4 mazhab, mana yang paling mudah, kita ambil yang paling mudah gitu dong. Ya, menurut saya nggak apa-apa seperti itu. Kan saran dari Nabi justru seperti itu. Kan Nabi itu akan memilih satu yang paling mudah kalau semua pilihannya itu sesuai dengan syariat. Kan imam-imam mazhab itu sejauh yang kita mengetahui itu sangat otoritatif, sangat terpercaya dalam hal syariah. Begitu. Karena sangat terpercaya dalam hal syariah, maka siapapun di antara mereka kita boleh mengambil pendapatnya. Apakah kalau itu pendapatnya yang paling mudah? Ya nggak apa-apa. Dan kalaupun pernyataan saya misalkan masih dibingungkan atau dituduh ini itu, maka orang-orang di seluruh dunia pun sesungguhnya melakukan hal yang sama. Jangankan di seluruh dunia, di Indonesia pun kita melakukan hal yang sama. Kita misalkan mengaku bahwa di Indonesia itu mayoritas pengikut mazhab Syafi'i, misalkan yang seperti itu ya. Tapi kan itu hanya bagian sholatnya saja. Pada bagian hal-hal yang muamalah justru malah cenderung dekat pada pendapat Imam Abu Hanifah. Contohnya adalah zakat itu, semua imam mazhab mengatakan bahwa harus pakai makanan pokok, sedangkan kata Imam Abu Hanifah boleh diganti dengan uang, dengan dalil-dalil dari Quran. Nah, pada kenyataannya kan orang-orang Indonesia mentolerir itu, baik menggunakan uang atau maupun menggunakan makanan pokok dalam berzakat, kan seperti itu. Maka dalam konteks ini orang-orang Indonesia pun secara tidak sengaja itu juga mencampur adukan ajaran mazhab-mazhab, dan itu sama sekali tidak ada masalah. Sekali lagi, berislamlah secara santuy dalam tanda kutip ya, gak usah terlalu berlebihan, gak usah terlalu ribet. Memperibet agama Islam itu salah satu dosa paling besar dalam ajaran agama Islam. Berkelompok-kelompok itu berpotensi mengarahkan kita pada salah satu dosa paling besar, yaitu berpecah belah. Kan seperti itu. Nah, kemudian menambah-nambahkan ajaran agama itu atau mengubah ajaran agama itu juga adalah salah satu dosa yang paling besar dalam agama Islam. Nah, artinya Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi moderat, menjadi santai, tidak terlalu berkutub-kutub, berpolarisasi dalam satu, kemudian tuding-tudingan dengan yang lain dan sebagainya. Ya tidak, biasa-biasa aja begitu. Nah, kalaupun ternyata Islam itu sedemikian santuynya, sedemikian, kalau mazhab itu sedemikian enaknya, lalu kenapa imam-imam mazhab itu sampai harus bikin mazhab? Kan ada pertanyaan lanjutan seperti itu. Gini saya jelasin Baraya, imam-imam mazhab itu tidak membuat mazhab, dalam artian mereka tidak membangun sebuah kelompok dalam pendekatan agama Islam. Kalaupun mereka melakukan hal yang semacam itu bukan untuk mempersulit, tetapi untuk mempermudah.
Baraya, dalam Islam itu ada ibadah ghair mahdoh dan ada ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah ditentukan rukun, syarat, tata cara dan sebagainya itu sudah ditentukan. Makanya di situ ada istilah bid'ah. Jadi misalkan sholat subuh sudah ditentukan nih 2 rakaat, caranya begini begini begini. Karena Baraya pengen mendekatkan diri pada Tuhan lebih, maka sholat subuhnya jadi 8 rakaat gitu biar lebih dekat. Nah itu bid'ah. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang baru dalam ibadah yang sudah ditentukan tata caranya gitu. Nah tetapi ada ibadah-ibadah yang tidak mungkin bisa masuk dalam kategori bid'ah, yaitu ibadah yang tidak ditentukan bagaimana tata caranya, atau disebut sebagai ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh itu misalkan begini ya, berbakti kepada orang tua, itu wajib. Tapi gimana tata cara berbakti kepada orang tuanya? Gak ada peraturannya, gak ada harus sungkem, gak ada cara yang seperti itu. Ibadah ghair mahdoh itu gak ada istilah bid'ah di situ. Karena misalkan membantu orang tua tapi dengan cara ngebikinin rumah, itu bid'ah ya? Enggak seperti itu, karena itu tidak ditentukan awalnya. Begitu dalam Islam itu begitu ya. Abu Hanifah, oi Abu Hanifah sini, saya kasih kamu duit sebanyak-banyaknya, saya kasih kamu jabatan tertinggi, Qadi Al-Qudat, jadi hakim agung. Jadi tidak ada yang melampaui kekuasaan kamu kecuali saya. Jadi kamu tuh orang tertinggi kedua di Kekhalifahan Abbasiyah. Dan fatwa-fatwa kamu menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin di wilayah kekuasaan Abbasiyah. Kalau nggak mau, kamu akan disiksa sampai mati. Uniknya Abu Hanifah memilih yang kedua, milih mati. Kenapa seperti itu? Imam Abu Hanifah mengatakan, saya tidak mau bermazhab. Kalaupun saya mengeluarkan mazhab, maka mazhab saya yang paling utama itu adalah Quran dan Sunnah. Saya hanya menafsirkan dari situ. Dan penafsiran orang itu berbeda-beda. Baraya manusia, saya juga manusia, bisa menafsirkan, saya juga bisa menafsirkan. Maka biarkan saja masyarakat muslim itu memilih yang menurut mereka adalah yang paling baik. Itu kata Abu Hanifah, bahwa wayang itu benar-benar sesuai dengan syariah Islam. Yang pertama adalah bahwa mereka berdakwah. Dakwah itu kan kewajiban, tetapi ditambah dengan sunnah. Dakwah dengan bahasa kaumnya. Berbeda dengan para pengkritik wayang yang justru menggunakan bahasa asing, yang tidak nyunah sekali, yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa wayang itu benar-benar sesuai dengan syariah Islam, karena dia memang sudah menghilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam pewayangan, seperti yang dijelaskan tadi. Dan yang ketiga adalah bahwa seni pewayangan ini telah menyingkirkan seni-seni yang berhubungan dengan jin, mistisme, kerasukan, apa dan sebagainya, digantikan oleh sistem moral dan filsafat yang luhur. Nah, kemudian pergelaran wayang juga adalah salah satu sarana dakwah yang digunakan, yang digelarkan dengan cara yang sangat bertahap. Berdakwah dengan sangat bertahap. Jadi dari semua hal ini sesuai dengan sunnah. Nah, adapun di masa lalu, Wali Songo itu nyunah, dan karena itu ketika mereka melihat tradisi dan budaya di Nusantara, mereka tidak menghapuskan itu. Mereka berpikir bagaimana caranya menggunakan itu sebagai alat dakwah. Maka misalkan kita ketahui Maulana Malik Ibrahim itu membuka padepokan silat dan kemudian membuka praktek pengobatan. Nah, karena apa? Karena orang-orang Nusantara dulu senang sekali sama silat, ilmu kanuragan, hal-hal yang semacam itu. Dibikin fasilitasnya. Kemudian Sunan Ampel melihat orang-orang Nusantara itu senang sekali dengan musik, akhirnya bikin atau memodifikasi gamelan gitu. Nah, giliran Sunan Kalijaga, gimana caranya untuk mengislamkan Nusantara? Maka dia melihat dari seni pergelaran wayang. Dari situlah dia kemudian nyemplung masuk menjadi bagian dari seni pewayangan itu. Baraya baca buku Arisalah, ini karya Imam Syafi'i. Kemudian baca pembukaannya. Di situ ada Imam Syafi'i yang lagi curhat. Dia katakan seperti ini. Kalau orang-orang Islam semuanya disuruh untuk menuntut ilmu dari awal sampai akhir, itu susahnya luar biasa. Bayangkan kalau Baraya mau sholat, itu bingung karena ada 1 juta hadis. Itu baru hadis, belum verifikasi hadisnya, belum tafsirnya dan lain sebagainya. Ada banyak sekali masalah-masalah terkait keilmuan di dalam Islam. Nah, Imam Syafi'i mengatakan manusia pada umumnya itu tidak perlu melakukan hal yang seperti itu. Bagi-bagi tugas saja. Biarkan urusan agama yang ribet-ribet itu kami yang urus. Kami yang menelaah ilmu logikanya dan sebagainya. Biarkan. Nah, Baraya, orang-orang lain selain orang-orang ulama itu silahkan bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai bidang dan selain sebagainya. Silahkan nafkahi keluarganya karena itu jauh lebih berpahala daripada hal-hal yang lainnya. Begitu. Jadi gini Baraya, akidah itu, hidayah itu hak prerogatif Allah. Gak bisa dikasihin sama siapapun dan gak bisa ditentukan sama siapapun juga gitu. Bahkan Nabi pun udah nangis-nangis kayak gimana gak bisa mengubah
akidah atau nggak bisa mengubah terkait hidayah seseorang, itu nggak bisa, itu udah dikasih langsung dari Tuhan. Ini ada yang sampai bilang bahwa hidayah dari Deddy Kobusier itu adalah masuk lewat jalur yang salah, lewat jalur yang liberal. Emang Allah itu liberal atau penganut liberalisme atau gimana? Saya pengen nanya itu sama Ustadz yang itu Ustadz atau bukan sih? Kok bisa sampai gitu? Demi apa? Demi kelompok, gara-gara Pak Deddy Kobusier itu bukan gabung ke kelompoknya, tapi masuk Islam kepada dari kelompok yang yang beda lagi, itu sampai disayangkan masuk Islamnya. Itu kan. Nah, makanya di dunia Islam itu sekarang banyak fitnah, banyak pembajakan di mana-mana, itu gara-gara hal yang semacam itu. Bahasa itu adalah induk dari kebudayaan. Bagaimana ceritanya masyarakat jadi membentuk sebuah masyarakat dan menghasilkan budaya, unsur teratasnya itu adalah bahasa. Nah, kalau misalkan kita mengetahui bahwa seni pewayangan itu tidak menggunakan istilah dari bahasa Sanskerta, maka kita bisa menyangkal bahwa seni pewayangan itu berasal dari sana. Bahwa seni wayang itu kan bukan hanya storytelling yang cuman pakai boneka doang itu, tetapi di situ ada seni drama, ada seni peran, ada seni suara, ada seni musik, ada banyak sekali sistem seni yang ada di sana yang sangat-sangat rumit dan sangat kompleks, ditambah dengan bahwa itu ternyata cocok dan klop dan bagian dari rangkaian tradisi yang jauh lebih besar. Misalkan tradisi tentang pengetahuan ilmu perbintangan, tradisi tentang bagaimana cara bercocok tanam dan sebagainya, dan itu adalah khas Jawa. Maka kebanyakan para sarjana itu menyatakan bahwa wayang itu berasal dari Jawa, tetapi ceritanya ditambahkan di masa belakangan dari kebudayaan India kuno. Wayang itu adalah seni yang sudah mengakar kuat di Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu, dan bahwa dia itu sesungguhnya adalah perwujudan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih rumit dari yang ada di belakangnya, dari tradisi dan budaya yang ada di belakangnya. Nah, jadi ketika para penyebar agama Islam datang ke Nusantara, mereka tidak berpikir bahwa seni wayang itu adalah sesuatu yang haram, tetapi justru ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan peluang untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena para penyebar agama Islam itu harus mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu adalah bahwa berdakwah itu harus sesuai dengan bahasa kaumnya, tidak membuat mereka lari, tetapi membuat mereka tertarik. Nah, itu sunnahnya itu seperti itu. Makanya kalau misalkan ada orang-orang Islam yang kemudian berdakwah tapi ngomongnya ana antum afwan jidan yang semacam itu tidak nyunah, karena mereka tidak menggunakan bahasa kaumnya. Mereka malah eksklusif untuk menyebarkan tradisi dari bangsa yang lain. Begini Baraya, sebenarnya ajaran agama Islam generasi yang lebih awal itu, misalkan masyarakat Madinah pas awal-awal di zaman Nabi, itu tidak pernah mengenal jizyah. Jadi Baraya silahkan baca Piagam Madinah. Di situ dikatakan bahwa orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang apapun yang ada di sana itu adalah warga negara yang sama rata, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal bela negara. Dan tidak ada jizyah di sana sama sekali. Nah, tetapi ada pengalaman buruk di masa Perang Uhud. 300 orang Yahudi itu mundur dari perang, disersi. Dia katakan, perang ini kan perangnya Muhammad. Orang-orang Quraisy itu adalah musuhnya Muhammad. Ngapain kita ikut perang? Kemudian 2 tahun berikutnya, lagi-lagi orang Yahudi berkhianat. Bentengnya itu dibuka untuk orang-orang Quraisy. Karena itu, maka muncullah aturan tentang jizyah. Ya udah gini, orang Yahudi, orang Nasrani, kalian yang bukan Muslim, gak apa-apa, gak usah ikut perang, tapi bayar uang perangnya. Ketika Nabi Muhammad wafat, muncullah kelompok yang namanya Khawarij. Apa itu? Kelompok orang-orang Arab Badui atau orang-orang pedalaman yang menafsirkan Al-Quran dan ajaran Islam secara umum dengan pikiran-pikiran mereka yang sempit. Jadi mereka mengatakan atau mereka mengubah doktrin Islam dari awalnya akidah itu dipelopori oleh akhlak dan tauhid, mereka rubah menjadi dipelopori oleh hukum. Maka mereka biasa menyebut la hukma ilallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Begitu. Dan karena itulah mereka kemudian membunuh Ali, membunuh para sahabat Nabi dan sebagainya, karena dianggap bahwa mereka itu tidak menjalankan hukum Islam. Begitu. Jadi Ali itu, Baraya bisa bayangkan, itu tauhidnya udah level dewa, itu udah nggak terukur lagi, udah nggak bisa dibandingkan dengan kita. Dan begitupun dengan akhlaknya yang sangat luar biasa, tetapi Ali itu tetap dicap kafir karena dianggap telah melanggar
hukum Islam. Ajaran agama Islam itu adalah kalau baraya berkasih sayang, baraya masuk surga. Kalau baraya tidak melakukan itu, baraya masuk neraka. Kalau baraya menemukan anjing yang kehausan, kemudian baraya kasih minum, maka Tuhan berterima kasih kepada baraya. Itu adalah level amalan paling tinggi derajatnya. Kalau baraya nyiksa kucing sampai mati, maka baraya akan masuk neraka, walaupun baraya ibadahnya habis-habisan. Kalau baraya misalkan ada menemukan sampah di jalan, kemudian baraya memungutnya, kemudian membuangnya di tempat sampah, itu adalah bagian dari iman. Itu kata Nabi Muhammad jelas seperti itu. Kemudian kalau misal baraya mengumpat, berkata kasar, menjelekkan pihak lain dengan segala rupa tuduhan dan fitnah, maka baraya itu dikatakan tidak beriman. Itu adalah ajaran Islam yang sangat sederhana. Nah, tetapi zaman sekarang itu banyak pihak-pihak yang menginginkan Islam itu menjadi rumit, menjadi susah sedemikian sampai banyak orang yang mengatakan kamu belum bisa apa-apa kalau belum belajar sama Ustadz Anu, sama apa kayak gitulah, ngaji dulu sana, nggak ngerti apa-apa kamu. Nabi Muhammad itu suka mengikuti atau suka tasyabuh kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Nabi Muhammad itu suka ikut-ikutan. Salah satu riwayatnya adalah ketika Nabi Muhammad ganti model rambut dari yang biasanya tarik ke belakang, disisir tuh tarik ke belakang gitu, rambutnya panjang. Nabi Muhammad tuh sekuping, kadang-kadang sepundak gitu ya. Kalau lagi gondrong-gondrongnya ya sepundak gitu. Nah, pernah Nabi Muhammad itu langsung ganti di belah dua, seret. Jadi gini, jadi sereng gitu. Nah, itu sampai akhir hayatnya beliau rambutnya seperti itu gitu, diurai, tidak diikat, tidak diapa gitu, yang seperti itu. Nah, itu kesaksian dari Ibnu Abbas, kesaksian dari Aisyah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu terinspirasi atau suka mengikuti orang-orang Kristen dan orang Yahudi. Begitu. Nah, jadi kan tidak boleh tasyabuh. Man tasabuh biqaumin fahuwa minhum, misalkan yang seperti itu ya. Ya, tasabuh yang dimaksud itu terkait dengan ritual, terkait dengan ibadah. Jadi kalau misalkan gini, orang Kristen ibadah dengan cara nyanyi di tempat ibadahnya. Nah, orang Islam sesudah adzan nyanyi-nyanyi pakai mic. Nah, itu tasabuh namanya, karena mengikuti tradisi orang-orang non-Islam. Itu gak boleh. Nah, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pakai meja, kita pakai ini gitu ya. Atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu waktu bikin sekolah itu kan dianggap tasabuh kepada orang kafir karena meja kursi gitu nggak duduk lesehan. Nah, itu bukan tasabuh. Karena apa? Karena itu terkait dengan kehidupan muamalah. Hidup muamalah, ada ibadah ghair mahdoh itu nggak ada hubungannya dengan bidah, nggak ada hubungannya dengan tasabuh. Itu masyarakat aja, biasa-biasa aja. Begitu. Begini baraya, sebenarnya ajaran agama Islam generasi yang lebih awal itu, misalkan masyarakat Madinah pas awal-awal di zaman Nabi itu tidak pernah mengenal jizyah. Jadi baraya silahkan baca Piagam Madinah, please. Itu di internet sudah ada banyak. Silahkan baca satu persatu dalilnya atau poin-poinnya. Di situ dikatakan bahwa orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang apapun yang ada di sana itu adalah warga negara yang sama rata, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal bela negara. Kalau ada orang Yahudi diserang, maka Muslim harus bela. Kalau ada Muslim yang diserang, maka Yahudi harus bela, dan sebagainya. Dan tidak ada jizyah di sana sama sekali. Nah, tetapi ada pengalaman buruk di masa Perang Uhud. Jadi Perang Uhud itu ceritanya, Nabi Muhammad itu diserang oleh pasukan Quraisy. Jumlahnya 3.000 orang, sedangkan Nabi Muhammad hanya bisa mengumpulkan pasukan hanya 1.000 orang. Dan 1.000 orang pun itu tidak semuanya orang-orang Islam. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang-orang yang aneh-aneh di sana juga ikutan. Oke, gabung di situ. 1.000 orang bisa dikumpulkan. Ketika pasukan Quraisy sudah hampir datang dan orang-orang Madinah sudah hari H, ayo kita berangkat, 300 orang Yahudi itu mundur dari perang, disersi. Dia katakan, perang ini kan perangnya Muhammad. Orang-orang Quraisy itu adalah musuhnya Muhammad. Ngapain kita ikut perang? Akhirnya orang-orang Quraisy itu yang jumlahnya 3.000 itu harus dihadapi oleh Nabi Muhammad dengan pasukan yang hanya 700 orang. Dan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, akhirnya orang-orang Islam kalah. Nabi Muhammad tentu saja kecewa, tapi okeylah. Kemudian 2 tahun berikutnya orang-orang Quraisy nyerang lagi, tetapi kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar karena mempersatukan konfederasi Arab yang lebih besar lagi. Jadi jumlah pasukan yang menyerang Madinah itu sampai 10.000 orang. Nabi Muhammad pasukannya jauh lebih sedikit dari itu, sekitar 2.500 atau di bawah itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka Nabi Muhammad itu atas saran seorang sahabat dari Persia itu membuat parit, kemudian menciptakan benteng-benteng pertahanan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat tidak dilakukan oleh orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab itu kalau perang itu agresif, maju, ofensif gitu. Jadi kalau
bertahan di balik benteng atau bikin parit itu sesuatu yang sangat memalukan, tapi ini tradisi Persia, diikuti saja sama Nabi karena terpaksa. Nah, tetapi hampir di ujung pertempuran itu orang-orang Yahudi berkhianat, lagi-lagi orang Yahudi berkhianat. Bentengnya itu dibuka untuk orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, silahkan kau mau nyerang lewat sini, tapi saya minta perlindungan dari kamu begini-begini. Jadi bikin kesepakatan di luar, jadi bikin pengkhianatan. Nah, Nabi Muhammad mengetahui itu, dan akhirnya apa? Kebohongan dibalas kebohongan, intrik dibalas intrik, konspirasi dibalas konspirasi, dan sebagainya, sampai akhirnya baik orang Yahudi maupun orang Quraisy itu bisa dikalahkan. Seperti itu. Nah, dari situlah kemudian Nabi Muhammad memiliki sebuah pengalaman yang buruk, bahwa sesungguhnya saya itu di Madinah pengen sekali untuk sama rata sama rasa, perang bareng-bareng, saling mendukung antar agama, antar suku, antar orang-orang yang berbeda-beda. Tapi setelah pengalaman-pengalaman ini diketahuilah bahwa orang-orang Yahudi itu tidak bisa dipercaya. Karena itu maka muncullah aturan tentang jizyah. Jizyah itu apa? Ya udah gini, orang Yahudi, orang Nasrani, kalian yang bukan Muslim, gak apa-apa, gak usah ikut perang, tapi bayar uang perangnya. Bahwa orang-orang Islam di zaman dulu itu adalah pusat bagi peradaban dunia. Maju, kedokterannya, astronominya, filsafatnya, semuanya adalah yang paling maju. Maka dengan seluruh kombinasi itu, maka banyak sekali orang-orang non-Muslim yang tertarik untuk masuk agama Islam. Sama seperti di zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad itu, ketika Nabi Muhammad hanya dakwah cuap-cuap doang, ngomong seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu sedikit sekali yang menganut ajaran agama Islam. Nggak sampai 1000. Ketika dakwahnya hanya lisan, tetapi ketika Nabi Muhammad berhasil dalam pemerintahan mempersatukan orang-orang Arab dalam satu kesatuan politik, maka ribuan atau ratusan ribu orang-orang Arab langsung masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena dakwah Nabi Muhammad bukan hanya lisan, tapi pembuktian di lapangan. Tapi kita harus melihat wujud. Ya, sekali lagi gini Baraya, kalau misalkan terkait dengan sesuatu itu, jangan hanya boleh dan tidak boleh berdasarkan satu variabel gitu, satu sudut pandang, yang nggak bisa seperti itu gitu. Nah, terkait dengan Maulidan, boleh kalau misalkan itu adalah ekspresi budaya tertentu untuk mencintai Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad itu adalah ibadah. Mengekspresikan budaya tertentu itu bagian dari syariah. Ingat Baraya, budaya itu, adat setempat itu diakui oleh para imam mazhab sebagai bagian dari syariah. Dan itu yang mempeloporinya adalah Imam Malik yang mengatakan pertama seperti itu. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada budaya seperti ini, kemudian itu digunakan untuk bermunajat kepada Tuhan, misalkan, atau untuk menghargai hari raya orang Islam, selama itu tidak dikatakan sebagai ibadah, selama itu dikatakan bahwa ini ekspresi budaya kami dalam melakukan ini dan itu, maka itu dipersilakan, itu boleh, itu no smoking. Asal jangan disakralkan, jangan diwajibkan, jangan siapapun yang tidak ikut Maulidan maka Wahabi. Nah, itu nggak boleh. Karena itu adalah budaya, nggak ada hubungannya dengan aliran dalam Islam. Ekspresi budaya setiap manusia, setiap kelompok masyarakat dalam memahami ajaran agama Islam adalah dipersilahkan. Bahkan bukan sesuai syariah, tapi dilindungi oleh syariah, karena ada kajian usul fikih itu yang menyebut bahwa adat atau budaya atau tradisi masyarakat bisa saja menjadi bagian dari syariah yang harus ditaati. Begitu. Nah, tetapi menjadi tidak boleh kalau misalkan di sana ada cerita-cerita, misalkan ya, perayaan-perayaan yang berlebihan, yang harusnya kan cenderungnya pada peringatan, bukan perayaan, misalkan yang seperti itu. Atau ketika merayakan atau memperingati itu nyanyi-nyanyi di masjid pakai mic kencang gitu ya, nyanyinya pakai bahasa Arab biar kelihatan Islam. Ya enggak, mau bahasa apapun ya, kalau misalkan mengganggu orang lain nggak boleh. Jangankan nyanyi-nyanyi, jangankan sholawatan, baca Quran aja Baraya, kalau pakai mic terus kenceng terus ngeganggu orang lain, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh baca Qur'annya, tapi nggak boleh bisingnya. Begitu. Nah, jadi Maulidan ya bisa boleh, bisa enggak, tergantung dengan banyak sekali variabel yang ada di sana. Semoga bisa dipahami bersama kan. Nah, dengan pendekatan yang seperti ini namanya pendekatan yang non kelompok. Jadi gak ikutan kelompok anu, nggak kelompok ini ya ikutin aja misalkan ini. Nah, kalau misalkan pernyataan saya ternyata salah, ya nggak apa-apa, kan saya tidak mengklaim kebenaran, dan tidak boleh ada satupun kelompok yang mengklaim kebenaran. Kalau misalkan ada di antara Baraya yang menemukan ada kelompok yang mengklaim kebenaran, maka jauhi dia. Karena walaupun apa yang dia sampaikan itu misalkan benar-benar kebenaran dari Tuhan, cara dia atau penafsiran dia itu sama sekali tidak sakral dan tidak boleh disebut sebagai sesuatu yang benar. Semoga dipahami bagaimana Imam Syafi'i menuntut ilmu. Saya jelaskan dari sini Baraya bisa mengetahui bahwa mazhab itu tidak didirikan untuk menjadi sebuah kelompok tertentu, tetapi untuk mempermudah. Begitu ya. Misal,
Imam Syafi'i itu besarnya waktu kecilnya itu di Mekah. Di Mekah itu ada satu imam mazhab namanya Imam Sufyan Uyainiyah. Sekarang mazhabnya sudah punah, sudah hilang karena tidak ada pengikutnya lagi. Nah, Imam Syafi'i itu belajar ke dia terus-terusan. Tapi sebelum sampai balik, Sufyan Uyainiyahnya udah nyerah. Aduh, susah ngajarin anak jenius tuh. Semua yang saya ketahui sudah kamu ketahui juga, dan semua yang mungkin saya pahami kamu juga sudah pahami. Jadi kalau kamu terus-terusan ikut di saya, mentok. Mendingan kamu ikut belajar di Madinah. Di sana ada seorang imam yang menurut saya lebih besar, lebih hebat, lebih faqih, lebih berpengetahuan. Jadi silahkan belajar ke sana. Maka Imam Syafi'i kemudian belajarlah ke Madinah di bawah pimpinan Imam Malik. Nah, ketika belajar di situ, Imam Malik juga langsung kaget karena kamu udah menguasai kitab Al-Muwatta karya saya. Udah, waduh kok udah beneran. Imam Syafi'i itu menghafal kitab Al-Muwatta itu dalam waktu 9 hari, padahal di situ ada berapa ribu hadis gitu ya, lumayan. Tapi oke lah, setelah itu belajar sama Imam Malik dan seterusnya, sampai akhirnya Imam Malik mengatakan, Syafi'i, apa yang saya ketahui kamu juga sudah ketahui, dan kamu sudah tidak layak lagi kalau ada di sini. Nanti ilmu kamu takut mentok. Silahkan belajar pada faqih yang menurut saya mengambil hujahnya lebih kuat, lebih baik daripada saya, yaitu Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifahnya meninggal, sudah meninggal di saat yang sama, di hari yang sama, di tahun yang sama ketika Imam Syafi'i lahir. Tapi murid-muridnya masih ada di Baghdad. Jadi silahkan belajar di sana. Nah, maka Imam Syafi'i belajar kepada dua orang murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan yang satu lagi Muhammad bin Al-Hasan. Nah, dari kronologi cerita itu kita bisa mengetahui bahwa mazhab itu tidak untuk mengelompokkan orang. Mazhab itu tidak untuk dipatenkan pada satu kelompok manusia tertentu atau satu pendekatan tertentu. Beda-beda saja, biarkan saja. Buktinya apa? Sufyan Uyainiyah itu ketika sudah merasa Imam Syafi'i menyamai dirinya, tidak langsung udah kamu kembangkan aja mazhab saya. Enggak seperti itu, justru disuruh belajar pada Imam Malik dari mazhab yang lain. Lagi pula kalau kita melihat dalam konteks sejarah, coba Baraya sekarang lihat wilayah Islam. Ini adalah wilayah yang ditempati oleh mayoritas orang-orang beragama Islam. Wilayah ini adalah wilayah yang diajak dakwahnya di zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Khulafaur Rasyidin itu wilayah Islam itu segini. Bahkan Nusantara pun awal mula penyebaran ajaran agama Islamnya itu di zaman Khulafaur Rasyidin. Kan seperti itu. Nah, sesudah itu orang-orang Islam sibuk untuk berdebat dan berperang, saling bunuh-bunuhan, saling bantai-bantaian sesama muslim, tetapi mereka tidak menyebarkan ajaran agama kemana-mana. Tapi kan orang-orang Islam berperang, iya berperang, rajin berperang, tapi sekali lagi berperangnya itu adalah untuk kelompoknya sendiri. Saya ambil contoh misalkan seperti ini, Perang Salib. Itu adalah perang antara Muslim dan orang-orang Kristen. Perang Salib pertama misalkan, berapa korbannya? Di Yerusalem itu sekitar 30.000 korbannya. Tetapi itu nggak ada apa-apanya. Beberapa tahun sebelumnya, orang-orang Islam membantai satu sama lain dalam perang Zan namanya. Itu yang meninggalnya berapa? 500.000 orang. Baraya baca buku Arisalah, ini karya Imam Syafi'i. Kemudian baca pembukaannya. Di situ ada Imam Syafi'i yang lagi curhat. Dia katakan seperti ini. Kalau Baraya, kalau orang-orang Islam semuanya disuruh untuk menuntut ilmu dari awal sampai akhir, itu susahnya luar biasa. Bayangkan, kalau Baraya mau sholat, itu bingung karena ada 1 juta hadis, atau bahkan lebih terkait dengan hal itu baru hadis, belum verifikasi hadisnya, belum tafsirnya, belum balagohnya, belum ilmu manteknya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali masalah-masalah terkait keilmuan di dalam Islam. Nah, Imam Syafi'i mengatakan manusia pada umumnya itu tidak perlu melakukan hal yang seperti itu. Bagi-bagi tugas saja, biarkan urusan agama yang ribet-ribet itu kami yang urus, kami yang atur. Jadi kami yang menelaah jutaan hadis itu, kami yang menelaah tafsir Qur'annya, kami yang menelaah ilmu logikanya dan sebagainya, biarkan. Nah, Baraya, orang-orang lain selain orang-orang ulama itu, silahkan bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai bidang dan selain sebagainya. Silahkan nafkahi keluarganya karena itu jauh lebih berpahala daripada hal-hal yang lainnya. Begitu, jadi Abu Hanifah, oi Abu Hanifah sini, saya kasih kamu duit sebanyak-banyaknya. Saya kasih kamu jabatan tertinggi, Qadi Al-Qudat. Jadi hakim agung.
Jadi tidak ada yang melampaui kekuasaan kamu kecuali saya. Jadi kamu tuh orang tertinggi kedua di kekhalifahan Abbasiyah. Dan fatwa-fatwa kamu menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin di wilayah kekuasaan Abbasiyah. Kalau nggak mau, kamu akan disiksa sampai mati. Jadi Al-Mansur itu tipe khalifah senggol bacok gitu. Sekali nyenggol bacok gitu. Ini kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf ya. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Baraya. Baraya mau nggak? Kalau Baraya ditawarin satu jabatan yang sangat prestisius, sangat tinggi, sangat membuat nama Baraya itu dikenal oleh orang di seluruh dunia. Apapun yang Baraya katakan harus dilakukan sama orang lain. Seperti itu. Dan Baraya mendapatkan harta kekayaan yang tidak ada batasnya. Dan kalau Baraya menolak, Baraya dibunuh, disiksa sampai mati. Baraya milih mana? Uniknya Abu Hanifah memilih yang kedua, milih mati daripada mazhabnya diikuti oleh orang. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Imam Abu Hanifah mengatakan, saya tidak mau bermazhab. Kalaupun saya mengeluarkan mazhab, maka mazhab saya yang paling utama itu adalah Quran dan Sunnah. Saya hanya menafsirkan dari situ. Dan penafsiran orang itu berbeda-beda. Baraya manusia, saya juga manusia, bisa menafsirkan, saya juga bisa menafsirkan. Maka biarkan saja masyarakat muslim itu memilih yang menurut mereka adalah yang paling baik. Itu kata Abu Hanifah. Kamu akan dihukum sampai mati. Ya, hukum aja sampai mati. Dan beneran disiksa sampai matinya Abu Hanifah itu.